Shalom, shalom. Selamat malam buat Indonesia dan selamat pagi buat yang ada di Amerika, karena ada beberapa orang di Zoom ini yang datangnya sama dari saya, dari East Coast, dari Amerika ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita kembali belajar sejarah penebusan. Udah sampai kita di pertemuan yang ke-6, yang kita akan pelajari adalah panggilan dan pemisahan Abraham, yang dikupas dari natsnya dari Kisah Para Rasul 7 ayat 24. Bapak Ibu, pastikan Anda menyimak acara ini karena dari pelajaran sejarah penebusan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang disampaikan kepada banyak orang dan mereka bisa menerima pemahaman yang baru ya. Padahal sebenarnya sih pemahaman ini sudah banyak ya, sudah lama di Alkitab, tetapi melalui sudut pandang sejarah penebusan, kita akan mengerti apa yang dimaksudkan dari beberapa kupasan hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita, saya akan mengundang saudara saya, Pak Romi Tarigan, untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan untuk Pak Romi Tarigan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan Bapa hanya bagimu. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa pada malam hari ini, pagi hari ini Bapa, kami bisa berkumpul kembali di sini Bapa. Kami haus dan lapar akan firman-Mu Bapa. Kami ingin dapat pengetahuan Bapa, karena pengetahuan itu melebihi daripada emas pilihan Bapa. Biarlah Engkau isi hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami bisa pakaikan juga itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bisa hadir di sini. Dan kami bersyukur juga Bapa, buat Bapak pendeta yang akan memberikan firman-Mu, akan membagikan pengajaran buat kami. Biarlah Engkau bisa urapi, dan apapun yang akan diajarkannya Bapa, kami percaya itu berasal daripada-Mu. Kami mau berdoa juga Bapa, setiap perangkat yang di luar kendali kami Bapa, internet, komputer, apapun itu Bapa yang kami tidak bisa capai, kami serahkan itu dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami, harmatia, ketidaktepatan, kemelesetan yang kami lakukan Bapa. Kami ingin sekarakter dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, untuk Pak Romi, doanya sangat powerful. Thank you so much ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mau mengikuti pelajaran, mari kita simak dulu profil dari Pak Yudi. Dia adalah dosen juga yang mengajarkan kita malam hari ini. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1979. Alma mater,
Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry DMin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan Pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, Nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agiasmos Mission Jakarta. Shalom. Ya, terima kasih telah membantu untuk menampilkan profil dari Bapak Pendeta Yudi Lengkong. Hari ini Bapak Ibu kita sangat penting sekali mempelajari pelajaran hari ini. Nanti Bapak Ibu akan bisa merasakan bagaimana pengajaran sejarah penebusan yang akan memenuhi pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk pada waktu saat ini saya mempersilahkan kepada Pak Yudi untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang silsilah di Kitab Kejadian yang dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Jadi kalau kita lihat mengenai sejarah penebusan, sejarah dunia ini sementara berputar dan telah berputar sampai hari ini dan terus berputar. Dan seiring waktu, sejarah penebusan atau kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia ini pun sementara berjalan maju. Di atas ruang dan waktu yang sedang kita jalankan hari ini. Kalau kita lihat sejarah penebusan dari Allah itu berisi tentang kasih Allah, air mata Allah yang ingin memulihkan manusia yang telah jatuh dosa. Nah, itu sebabnya ketika kita memperhatikan di dalam Alkitab, orang-orang Yahudi, mereka menyelidiki kitab-kitab suci karena mereka ingin mendapatkan pemulihan itu. Mereka ingin memiliki hidup yang kekal. Menurut Yohanes 5 ayat 39. Mereka menyelidiki kitab-kitab suci, tapi Yesus bilang apa? Kalian menyelidiki kitab-kitab suci karena lewat mempelajari itu, kalian pikir kalian bisa memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kitab-kitab suci bersaksi tentang aku. Ketika setelah Yesus bangkit, dia pun menyatakan sampai 2 kali dicatat dalam kitab Lukas pasal 24 bahwa kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, dialah Allah, dialah firman yang menjelma menjadi manusia. Dialah pencipta kita. Dan lewat Yesus Kristus, pada akhirnya kita memperoleh jalan untuk kembali kepada Allah Bapa. Di dalam Alkitab, mengenai Yesus Kristus itu sudah diperkenalkan sejak Perjanjian Lama. Karena fokus dari Perjanjian Lama itu merupakan Yesus Kristus. Sama seperti itu, fokus dari Perjanjian Baru pun adalah Yesus Kristus. Pada akhirnya kitab suci berpusat kepada Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat mengenai Abraham, bahwa untuk melaksanakan kehendak Tuhan, Abraham, bapa iman, dia mengalami pemisahan di dalam kehidupan dia. Dia dipisahkan dari hal-hal yang bisa menghambat untuk dia itu terfokus kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, itu merupakan pasal penciptaan, tetapi di saat yang sama kita bisa lihat dari sisi yang berbeda, itu merupakan pekerjaan pemisahan. Dikatakan di hari pertama Allah memisahkan terang itu dari gelap, kemudian Allah memisahkan air atas dan air bawah, Allah pisahkan lagi dan pisahkan dan pisahkan dan pisahkan. Pada akhirnya pekerjaan pemisahan pun kita alami bahkan sampai hari ini.
Dan namanya berpisah, memisahkan diri dari sesuatu hal atau dari seseorang, itu meninggalkan luka, penderitaan. Ini kita akan lihat seperti apa kehidupan panggilan dan pemisahan yang Abraham lalui. Baik. Oke. Kita akan lihat mengenai pemisahan Abraham. Kita lihat terlebih dahulu Kejadian, atau kita langsung ke Kisah Para Rasul, maaf. Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 3. Ayat 2 sampai 4 saya akan baca. Ayat yang kedua, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang keempat, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Baik. Mengenai Abraham, bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya, Abraham itu mengalami panggilan dari Allah untuk meninggalkan suatu tempat itu 2 kali. Ya, itu 2 kali. Dan dia mengalami pemisahan itu beberapa tahap sampai puncak pemisahannya yang dia puncak dari pekerjaan pemisahan yang dilakukannya, dijalankannya. Setelah itu Allah mengakui imannya sebagai iman yang memiliki iman yang takut akan Allah. Ketika kita bicara tentang pemisahan Abraham, itu ada 4 hal. Pendeta Abraham Park mencatat itu menyusunnya itu ada 4 prosesnya, 4 proses. Yang pertama itu pemisahan dari negeri, sanak saudara, dan rumah bapa. Ini kemudian yang kedua dipisahkan dari Lot. Setelah itu dipisahkan dari Ismail, dan yang terakhir dipisahkan dari Ishak. Setelah ini Allah mengakui iman Abraham sebagai iman yang takut akan Allah. Iman yang takut akan Allah. Yare. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya. Dan pendeta Abraham Park dia di dalam bukunya dia mengatakan bahwa iman Abraham takut akan Allah ini, iman yang takut akan Allah itu iman yang seperti apa? Mengandung hal seperti apa? Jadi yang pertama mengandung iman yang besar, kemudian ketaatan yang besar, lalu kesukacitaan yang besar. Jadi memiliki iman kepada Allah yang besar, kemudian taat sepenuhnya kepada Allah, dan ada sukacita. Ada sukacita di dalam iman kepada Allah. Nah, saya percaya ini pun menjadi iman yang perlu kita miliki. Iman yang takut akan Allah. Jadi di dalam kita, iman kita harus besar, kita harus taat sepenuhnya, kemudian harus ada sukacita di dalam ketaatan kita. Kadang-kadang kalau ketaatan bisa terpaksa gitu ya, tetapi harus dengan sukacita baru dikatakan takut akan Allah. Baik, kita akan lihat yang pertama pemisahan dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Abraham mendapatkan 2 panggilan dari Allah untuk meninggalkan tempat tinggalnya 2 kali, ya, 2 kali. Yang pertama itu di Ur Kasdim, ini dicatat di Kisah 7 ayat 2 sampai 3. Kemudian panggilan yang kedua itu di Haran. Kejadian 12 ayat yang pertama. Kita akan lihat mengenai perbedaan-perbedaannya. Mengenai hal ini, banyak orang yang hanya tahu Abraham hanya dipanggil 1 kali saja. Ya, 1 kali saja. Jadi ini adalah Ur Kasdim, ya, Ur Kasdim di Babel. Dia dipanggil, dan dalam panggilan pertama Abraham pergi ke Haran. Sebenarnya bukan Haran menjadi tujuan Allah. Tujuan Allah itu adalah Kanaan. Tetapi Abraham dalam panggilan yang pertama, dia itu keluar dari Ur Kasdim, dia pergi ke Haran.
Di Kisah 7 ayat 2-3 yang telah kita baca tadi, perintahnya adalah pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan kalau kita lihat di kitab Kejadian 11 ayat 31, Kejadian 11 ayat 31 mencatat bahwa yang keluar dari Ur Kasdim itu adalah Tera, Abram, Lot, dan Sarai. Lot dan Sarai. Nah, panggilan pertama di Ur Kasdim, kalau kita lihat, isi dari panggilan yang pertama ini adalah pergilah, keluarlah dari negerimu, sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, lanjutan dari bagian Alkitab ini, ayat Alkitab ini, itu ada di Kisah Para Rasul sebenarnya. Ada Kisah Para Rasul. Bentar ya. Dari Kisah Para Rasul 7 ayat 2-3, kita akan lihat lanjutan ceritanya di kitab Kejadian. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-31. Kejadian 11 ayat 31 dikatakan, lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi mereka meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi dikatakan mereka tiba di Haran. Haran ini bukan tanah Kanaan. Bukanlah tanah Kanaan. Kalau kita lihat petanya, Haran itu ada di atas ini. Ya. Ini wilayah Syria sebenarnya, wilayah Syria. Di dekatnya di bagian bawah ini ada Aleppo. Ini ibu kota Syria hari ini, Suriah, ya. Yang sangat terkenal dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Ada ISIS di situ. Jadi tujuannya pergi ke Kanaan, tetapi mereka itu mampir di Haran katanya. Mampir di Haran. Yang pergi Tera, Abram, Lot, dan Sarai. Nah, di sini Abram taat. Tetapi kenapa? Sebenarnya Abraham yang dipanggil, Tera yang pergi. Seolah-olah yang muncul atau yang dominan di sini adalah Tera. Lalu Tera membawa Abraham. Padahal panggilan dari Allah itu bukan kepada Tera, melainkan kepada Abraham. Dikatakan di Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang kedua dikatakan Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Nah, ada ekspresi Allah yang Maha Mulia. Allah yang Maha Mulia menurut kitab Mazmur, Allah yang Maha Mulia ini menunjuk kepada Allah yang suaranya itu mengguntur, ya. Suaranya itu mengguntur, ya. Mazmur bentar ya, Mazmur 29, Mazmur 29 ayat yang ketiga, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Jadi Abraham dia mendengar suara Allah, perintah Allah, dan dia nyatakan kepada ayahnya tentang penglihatan yang dia alami. Bagaimana Allah bertemu dengan dia. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Jadi kita lihat karena zaman dulu itu sistem patriarkat, artinya kepala keluarga, papa itu yang dominan, dia yang memutuskan segala sesuatunya. Sehingga Alkitab memunculkan Tera, seolah-olah dia yang memimpin keluar, gitu ya. Tetapi Tera pun keluar gara-gara apa? Gara-gara Abraham yang kasih tahu. Ya, jadi ini panggilan yang pertama. Kita perhatikan di Yosua 24 ayat 2-3, dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di tepi sungai
di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka beribadah kepada Allah lain. Di sini merupakan, kalau kita lihat, merupakan lanjutan kondisi seperti apa kehidupan keturunan dari Pelek, ya, keturunan dari Pelek yang berpartisipasi di dalam pembangunan Menara Babel. Mereka itu mulai dengan ketidaktaatan kepada Allah. Mereka campur tangan dengan penguasa waktu itu adalah Nimrod yang membangun Babel. Yang terjadi adalah generasi-generasi selanjutnya mereka makin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Yosua 24 menyatakan bahwa di seberang sungai Efrat, Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, ini mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka di sini menunjuk kepada bapak leluhur setelah Pelek. Ya, setelah Pelek. Pelek, Rehu, Serug, Nahor, Tera. Tera pun kalau kita hitung tahun-tahun kehidupan, Tera mengetahui bahwa bapak-bapak leluhur iman itu mereka masih hidup panjang umur, tetapi Pelek mulai mati, Nahor mati, Serug mati, Rehu mati. Dia mengalami ketakutan mengenai hal itu sehingga ketika Abraham memberitahukan mengenai Allah yang menampakkan diri, pesan dari Allah yang Maha Mulia itu, Terah langsung ambil keputusan bahwa Abraham dan Lot serta Terah, Abraham, Lot serta mantu dia yaitu Sarai untuk pergi. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi meninggalkan Ur Kasdim ini menunjuk kepada meninggalkan tempat penyembahan berhala. Meninggalkan tempat penyembahan berhala. Di Ur Kasdim, di sana terkenal dengan menyembah dewa bulan dan banyak dewa yang lain. Ya. Yang panggilan kedua itu dari Haran. Dari Haran. Di Kisah 7 ayat 4 diulangi lagi di situ bahwa perintah Allah kepada Abraham adalah dia harus pergi keluar meninggalkan negeri sanak saudara dan rumah bapaknya. Pada waktu itu kalau kita lihat yang pergi sesuai dengan catatan Kejadian 12 ayat 5, Abram, Sarai, dan Lot. Nah, kita ingat tadi kalau dari Ur Kasdim kita bandingkan saat ini Teranya sudah tidak ada. Gitu ya, Teranya sudah tidak ada. Nah, kalau kita lihat Kejadian 11 ayat 31, ya, Kejadian 11 ayat 31 dikatakan, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran menetap di sana. Kejadian 7 ayat 4, ini kalau kita lihat di bagian B, dikatakan setelah ayahnya meninggal. Jadi setelah ayahnya meninggal, ayah dari siapa? Ayah dari Abraham, yaitu Terah. Jadi setelah Terah meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ya, tempat kamu diam sekarang. Menurut Diaken Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia katakan bahwa panggilan yang kedua yang ditujukan kepada Abraham waktu di Haran, Abraham itu dia pindah dari Haran ke Kanaan. Ini tanah ini yang dimaksud itu adalah tanah Kanaan, tanah tempat Stefanus dan semua orang sementara tinggal, gitu ya. Bahwa Abraham pindah setelah Terah meninggal. Dikatakannya seperti itu. Makanya Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini panggilan yang kedua ya, di Haran. Perintahnya apa? Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah,
kalau kita lihat sebenarnya di Haran itu bukanlah negeri Abraham, bukan. Itu bukanlah negerinya Abraham. Dia tidak ada sanak saudara sebenarnya di sana, karena em, negerinya itu adalah Ur-Kasdim, sanak saudaranya itu ada di Ur-Kasdim. Makan apanya? Nuggetnya? Apanya nggak apa-apa, kering. Ya maaf Pak Pendeta, sekarang sudah aman. Oke, ya saya lanjutkan. Jadi ketika Allah memanggil Abraham untuk kedua kalinya, Allah memberikan perintah yang sama, tetapi ada tambahan. Itu adalah pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Kemudian ada tambahan dari rumah bapamu. Di sini, negeri dan sanak saudara ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada siapa? Padahal dia sudah meninggalkan Ur-Kasdim. Nah, kalau kita lihat, minggu lalu kita sudah bahas mengenai Eber ya. Kalau tidak salah, kita sudah bahas mengenai Eber. Dia telah menyeberangi sungai. Sesuai dengan arti namanya, Eber. Dia yang menyeberangi sungai. Dia yang menyeberangi. Dia orang yang menyeberang. Nah, ternyata sebelum Abraham dipanggil sebagai orang Ibrani, telah ada orang Ibrani lebih dulu, orang yang menyeberangi sungai. Abraham dikenal sebagai orang Ibrani atau orang yang telah menyeberangi sungai, karena dia datang dari seberang sungai Efrat. Nah, sebelum Abraham, telah ada orang yang menyeberangi sungai. Itu adalah Eber. Akar kata Eber adalah Ibri, Hebrew, yang artinya menyeberangi sungai. Maka kita bisa melihat bahwa ada catatan kuno yang ditemukan bahwa di daerah sekitar Aleppo, kalau kita kembali ke petanya, nah, di Aleppo ini, di Aleppo pernah dilakukan penggalian arkeologi dan ditemukan banyak prasasti-prasasti kuno, dan di situ dikatakan bahwa dahulu kala di sini pernah ada kerajaan yang namanya Ebla, dan rajanya adalah Eber. Rajanya adalah Eber. Nah, peneliti ini, arkeolog ini, dia mempresentasikan hasil temuan dia. Dia katakan bahwa di dalam sejarah, buku-buku sejarah, yang ada nama Eber cuma ada di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya Kejadian pasal 10 dan 11. Nama Eber. Sehingga hal ini menjadi suatu petunjuk lewat sejarah dunia bahwa di wilayah Haran ini sudah ada Eber dan bapak-bapak leluhur yang bersama dengan dia. Kalau kita ingat tentang yang minggu lalu, itu ada di situ ada perbandingan. Kita bisa melihat bersama-sama bahwa bapak leluhur iman, Nuh, Sem, Arpaksad, Sela, Eber, mereka masih hidup panjang umur. Mereka masih hidup panjang umur. Sepertinya Eber telah membawa Nuh, Sem, Arpaksad, Sela untuk meninggalkan lokasi pembangunan Menara Babel dan menetap di Haran. Itu sebabnya ketika Allah datang kepada Abraham dan memberikan perintah untuk dia pergi dari Haran ke Kanaan, Allah berfirman bahwa pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Kenapa? Emang bukannya Tuhan nggak tahu bahwa di sana itu, kalau misalnya di sana memang tidak ada sanak saudara, tidak ada siapapun di Haran yang Abraham kenal, maka Allah tidak akan memerintahkan kepada dia bahwa tinggalkanlah negerimu dan sanak saudaramu.
Tuhan yang akan bilang apa? Pergilah, jangan dari sini. Bukan ini, pergi ke Kanaan. Selesai perintahnya. Tetapi Allah dengan spesifik menyebutkan, pergilah dari negerimu, bukan negeri orang lain. Negerimu katanya. Ya, negerimu. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Artinya ada saudara dia di sana dan saudara dia yang memiliki negeri itu. Di sini kita bisa tahu bahwa di Haranlah Abraham bertemu dengan bapak-bapak leluhur iman. Ya, meskipun misalnya dia tidak bertemu langsung dengan Abraham, dengan Nuh, misalnya Abraham tidak bertemu langsung dengan Nuh, di sana masih ada siapa? Ada Sem, ada Eber, ya, ada Sela, ada Arpaksad, masih hidup di sana. Jadi kita bisa lihat bahwa panggilan kedua itu di Haran, ada tambahan lagi, pergilah dari rumah bapamu, katanya. Pergilah dari rumah bapamu. Nah, tentang hal ini, kalau kita lihat ada kontroversi mengenai kematian Tera. Banyak orang sebenarnya tidak memperhatikan hal ini, tetapi pendeta Abraham Pak memperhatikannya. Banyak yang melewatkan hal ini. Kisah 7 ayat 4 dikatakan bahwa Abraham tinggal atau pindah dari Haran ke Kanaan itu setelah Terah meninggal. Tapi kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 4, Kejadian 12 ayat 4 dikatakan bahwa Abraham itu berumur 75 tahun ketika pindah dari Haran ke Kanaan. Itu Kejadian 12 ayat yang keempat. Kemudian kalau kita lihat Tera pada waktu Abraham berumur 75 tahun, Tera papanya itu umurnya 145 tahun. Karena Tera umur 70 tahun waktu Abraham lahir. Kejadian 11 ayat 26. Mengerti ya? Jadi ketika karena Tera umur 70 tahun waktu Abraham lahir, maka ketika Abraham berumur 75 tahun, Tera berumur 145 tahun. Kejadian 12 ayat 32 mencatat bahwa Kejadian coba kita lihat. Kejadian 11 ayat yang terakhir, ayat yang ke-32 dikatakan bahwa umur Tera ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Artinya apa? Artinya Tera menurut catatan, menurut petunjuk di Kejadian 12 ayat 4, Kejadian 11 ayat 26, kemudian Kejadian 11 ayat yang ke-32, lewat 3 ayat ini kita bisa lihat bahwa Tera masih hidup waktu Abraham pindah dari Haran ke Kanaan. Menurut petunjuk di Perjanjian Lama. Tetapi di Perjanjian Baru, Diakon Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia berkata bahwa apa? Setelah Tera meninggal, barulah Abraham pindah. Yang mana yang benar? Betul ya? Yang mana yang benar? Ini yang menjadi kontroversi. Nah, semoga bisa dipahami bahwa ada kontroversi ini. Betul ya? Kita lihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 7. Ayatnya yang keempat. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Setelah ayahnya meninggal. Jadi, yang mana yang benar? Sudah meninggal atau belum? Menurut catatan sejarah, Tera masih hidup. Makanya Allah memerintahkan kepada Abraham untuk apa? Ada tambahan satu. Tinggalkan rumah bapamu. Rumah bapamu. Kenapa demikian? Kenapa Diakon Stefanus menyatakan dan setelah Tera meninggal. Jadi Tera meninggal duluan, baru dia pindah. Kalau kita lihat kata meninggal di Kisah 7 ayat 4 ini, bahasa Yunaninya adalah apotnesko. Apotnesko ini dalam terjemahannya itu memiliki arti
mati secara rohani ataupun secara rohani. Secara jasmani ataupun secara rohani. Bisa digunakan untuk kedua hal itu. Ya, kedua hal itu. Contohnya kalau bahasa Indonesia, Rasul Paulus bilang, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Ya, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Tetapi di dalam terjemahan Inggris sebenarnya dikatakan I die daily. Bayangkan mati setiap hari, bagaimana caranya? Nah, jadi kita bisa lihat apotnesko menunjuk juga kepada mati secara rohani. Maka perintahnya itu apa? Ya, perintahnya itu apa? Kalau kita lihat Matius 10 ayat 37 dikatakan apa? Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Haran bukanlah kehendak Tuhan. Kanaan yang menjadi kehendak Tuhan. Akan tetapi di Haran, Abraham berlambat-lambat. Dan Abraham berlambat-lambat itu gara-gara siapa? Gara-gara Terah. Arti nama Terah adalah berlambat-lambat atau menunda-nunda. Pak, bukan di sini kehendak Tuhan. Kanaan. Ya, sebentar lagi, saya juga kan sudah tua. Kamu gimana sih? Ya, anak kan harus menghormati orang tua. Ya, kita hidup di zamannya ini kamu harus taat. Harus mengasihi orang tua, taat kepada orang tua. Jadi Abraham mesti lebih taat kepada siapa? Kepada Terah atau kepada Bapa jasmani? Bapa yang di bumi atau Bapa di sorga? Betul ya? Pada akhirnya meninggalkan Haran. Itu adalah lebih mengikuti Allah Bapa di sorga daripada Bapa jasmani. Abraham, dia telah dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dari negerinya, sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Dari rumah bapaknya. Dari papanya sendiri. Itu sebabnya harus mengasihi Allah lebih dulu. Allah terlebih dahulu dibanding yang lain. Makanya Rasul Paulus pun menyatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Seperti demikian. Jadi ada pemisahan yang terjadi. Ada cerita katanya, mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar ceritanya, mengenai Abraham dan Terah. Terah itu dia punya toko penyembahan berhala, toko berhala. Ya, toko berhala. Semua jenis berhala ada di sana. Suatu ketika Terah lagi keluar kota, suruh Abraham jaga. Abraham dia telah mendengar cerita tentang Allah yang benar, ya Allah yang maha mulia itu. Nah, yang terjadi Abraham menghancurkan semua berhala-berhala itu dan disisakan yang besar. Terus dia taruh kayu di situ. Ketika papanya pulang, ketika Terah itu balik ke rumah, dia sangat kaget karena tokonya, tempat usaha dia, penghidupan dia, hancur semuanya. Dia marah, dia panggil Abraham, dia tanya, apa yang telah terjadi? Abraham bilang, oh tadi malam mereka berantem semuanya, saling nggak cocok. Dan yang benar ada yang paling besar itu. Terah bilang, mana mungkin itu terjadi? Mereka kan benda mati. Jawab dari Abraham apa? Papa sudah tahu itu semua benda mati, ngapain masih disembah? Ya, ada cerita seperti itu. Saya lupa source-nya dari mana. Nanti saya coba ingat lagi, saya lihat catatan lagi gitu ya. Ada cerita seperti itu. Kemudian pemisahan yang kedua itu adalah pemisahan dari Lot. Pemisahan dari Lot. Kalau kita baca di Kejadian 13 ayat yang ke-9 sampai 13, ada peristiwa yang terjadi, itu adalah gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot itu berantem. Ketika berantem, akhirnya Abraham panggil Lot, ya udah Lot, negeri ini kan luas. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri, kamu ke kiri, saya ke kanan. Nah, waktu itu Lot seharusnya dia kan ponakannya Abraham. Harusnya dibilang apa? Ya, masa saya
Om duluan dong yang pilih, om yang gimana, ya saya baru pilih yang lain. Atau ya saya tegur gembala saya tegur mereka semua supaya mereka itu pokoknya mengerti bahwa apa, saya juga, mereka juga bisa kerja, bisa ada semuanya. Itu gara-gara bersama-sama dengan ya Om Abraham. Gitu. Nanti saya tegur mereka semua. Yang penting kita tetap sama-sama. Bisa saja seperti itu kan? Akan tetapi di saat ini Alkitab menampakkan sifat asli dari Lot. Ketika Abraham bilang demikian, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, kamu ke kanan, saya ke kiri, dia melihat, wah lembah Yordan itu subur, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sangat indah. Karena Lot pernah, emang Lot pernah lihat taman Tuhan? Taman Eden nggak pernah kan? Nggak pernah, tetapi dia dengar cerita semuanya. Tentang cerita, oh, kok ceritanya bisa sampai ke sini? Karena Adam masih hidup semasa dengan Lamek, papanya Nuh. Dan Nuh ini masih terus hidup panjang umur, mewariskan iman. Bahkan hidup semasa dengan Abraham selama 58 tahun. Sem itu hidup lebih lama daripada Abraham. Nah, kalau kita lihat, taman Tuhan itu digambarkan hal yang sangat-sangat indah. Kemudian dibilang seperti tanah Mesir, sangat indah. Kenapa? Karena kalau kita baca di Kejadian pasal 12, ketika kelaparan terjadi, Abraham tanpa konsultasi kepada Allah pergi ke Mesir. Lot pergi ke sana lihat, wah luar biasa. Sejak waktu itu matanya Lot itu berbeda. Menurut dia apa? Wah, ini selembah Yordan ini seperti tanah Mesir, sangat-sangat indah. Maka Lot itu menggambarkan keserakahan akan dunia. Allah memisahkan Abraham dari Lot. Menunjukkan apa? Allah memisahkan Abraham dari keserakahan dunia. Keserakahan dunia. Nah, pemisahan-pemisahan ini pun ya, ini bagi kita, betul ya? Karena firman Tuhan bukan dulu, tetapi sekarang dan selama-lamanya. Tetap sama, kita harus dipisahkan dari keserakahan dunia. Sama seperti tadi kita harus dipisahkan dari penyembahan berhala, dari lebih mengasihi, mengutamakan kehendak Allah Bapa. Kemudian pemisahan yang ketiga itu dari Ismail. Kejadian 21 ayat yang ke-12, kemudian Galatia 4 ayat 22 sampai 23. Nah, Kejadian pasal 21 kalau kita baca, di situ dikisahkan tentang Ishak ketika dia cerai susu. Bagi orang Ibrani, cerai susu atau pisah susu itu sekitar umur 3 tahun. Dan istilah Alkitab LAI itu adalah disapih, pakai H ya, disapih. Nah, di sini ketika biasanya di tradisi ini dilakukan ketika anak berumur 3 tahun. Pada waktu itu biasanya mereka melakukan pesta besar, ya, pesta yang besar. Nah, tetapi yang terjadi adalah ketika Sarah itu cari Ishak, dia lihat Ishak sementara bermain katanya. Ismail sementara bermain dengan Ishak. Kita lihat Kejadian 21. Kejadian pasal 21. Ini kalau hanya baca terjemahan Indonesia saja, saya juga hanya lihatnya hanya lihat begitu saja dan lewat gitu ya. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Kata main di sini, itu bahasa Ibraninya berarti mengolok-olok, mempermainkan. Ini, ya, mengolok-olok atau mempermainkan. Itu sebabnya, Kitab Galatia menggambarkannya sebagai peristiwa menganiaya. Ya. Coba kita lihat Galatia 4 ayatnya yang ke-29. Ayat 29 dikatakan apa?
Tetapi seperti dahulu, dia di sini adalah Ismail yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Ya, yang diperanakan menurut roh, ini menurut janji, itu menunjuk kepada Ishak. Jadi dianiaya. Ishak itu dianiaya. Kalau kita lihat beda mereka itu ada, ya, beda mereka itu ada 14 tahun. Jadi ketika Ishak lahir, umur dari Ismail itu adalah 14 tahun. Ketika Ishak umur 3 tahun, berarti Ismail itu 17 tahun. Bayangkan anak 17 tahun menganiaya, mempermainkan, mengolok-olok secara fisik kepada anak umur 3 tahun. Gimana mamanya nggak marah? Betul ya? Nah, kitab Galatia menggambarkannya. Abraham ada 2 istri, katanya. Ada 2 istri. Ya. Coba kita lihat. Ya. Ayat 22, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ayat 24, ini adalah suatu kiasan. Jadi ada suatu pesan bagi kita. Ya, memang di sini ketika kita lihat langsung dijelaskan bahwa ayatnya yang ke-28 bahwa apa? Ishak adalah anak janji. Ishak adalah anak janji. Sedangkan Ismail itu anak daging. Loh, maksudnya apa? Gitu ya. Maksudnya apa? Ismail bukanlah anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Ismail bukanlah keturunan yang Allah janjikan kepada Abraham dari awal. Bukan. Ismail lahir gara-gara apa? Gara-gara Sarai berpikir bahwa apa? Dia sudah tua, sudah mati haid, sudah tidak bisa punya anak. Mungkin lewat Hagar, pembantu dia, maka bisa dapat anak. Abraham bilang apa? Ya, Abraham setuju. Kita lihat. Kejadian. Kita lihat Kejadian 16. Ayatnya yang kedua dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dari sini ya, Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Sebelum Abraham mendengarkan perkataan Sarai, dulu Adam pernah mendengarkan perkataan Hawa. So ya. Jadi Abraham mendengarkan perkataan daging, perkataan manusiawi, bukan firman Tuhan, bukan janji Tuhan. Maka pemisahan dari Ismail ini menggambarkan pemisahan dari kedagingan, dari pikiran sendiri. Bukan pikiran Yesus, tapi pikiran sendiri nih. Orang manusia memiliki pikiran sendiri, bukan pikiran Kristus. Rasul Paulus menasihati di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini pemisahan yang ketiga. Pemisahan yang keempat di Kejadian pasal 22, kalau kita lihat, nah kita tahu ceritanya gitu ya. Tahu ceritanya. Ini merupakan suatu perintah yang sangat-sangat berat bagi seorang Abraham. Sangat-sangat berat. Bayangkan, Tuhan mengatakan di Kejadian 22 ayat 1, ayat yang kedua dikatakan bahwa Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ditetapkan di sini, bayangkan, anakmu yang tunggal. Artinya apa? Bukan yang lain.
Bukan Ismail, tetapi siapa? Ishak. Yang engkau kasihi. Waduh, luar biasa. Terus ditetapkan siapa dia? Ishak. Anak yang itu. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran katanya. Korban bakaran itu, Bapak Ibu, itu binatang kalau jadi korban bakaran itu perlu tangan kakinya itu, semua kakinya itu dipotong gitu ya. Empat-empatnya itu dipotong semuanya, kemudian kepalanya dipotong, isi perutnya dikeluarkan. Bayangkan Tuhan memberikan perintah yang sangat sadis seperti ini. Wah, sangat-sangat berat, gitu ya. Karena kalau kita lihat, bukannya pada saat itu juga proses eh, ketaatan, eh, bukan ketaatan, proses untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran itu nggak langsung di hari itu juga. Tetapi ayat yang keempat kalau kita lihat pada hari ketiga, jadi sudah apa? Jalan 3 hari. 3 hari ini sangat-sangat berat bagi seorang Abraham. Sangat-sangat berat. Tetapi Allah perlu melakukan hal ini karena Allah hendak menjadikan Abraham seseorang model standar dari iman. Makanya dia disebut sebagai Bapa iman, Bapa orang beriman. Ini luar biasa, ya. Pada akhirnya seperti firman di Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dia harus mengasihi Tuhan. Bahkan apa? Sampai menyerahkan hidup dia. Kenapa? Untuk Tuhan bilang, oh ya korbankanlah dirimu sendiri. Nah, itu gampang. Tetapi korbankan Ishak, anak yang dikasihi. Wah, di dalam teks asli ini bukan berbicara tentang anak yang masih SD, bukan SMP, tetapi dia seorang pemuda, ya pemuda menuju dewasa yang bisa pikul kayu bakar untuk apa? Untuk memberikan korban persembahan. Bayangkan membakar satu domba itu perlu berapa banyak kayu api, betul ya? Ingat, bakarnya itu bukan bakar begitu aja, tetapi bakar sampai hangus habis. Wow, korban bakaran. Tetapi dia telah mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Allah itu, wow, mengasihinya sampai seperti demikian. Pemisahan dari Ishak, memisahkan diri dari hal yang kita kasihi melebihi Tuhan. Melebihi Tuhan. Jadi pada akhirnya, apa berkat yang dia terima? Yang pertama, dia menerima pengakuan atas imannya. Pengakuan atas imannya. Makanya, ketika kita berdiri di hadapan Allah, maka kita pun akan diakui di hadapan malaikat-malaikat. Luar biasa. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Allah mengakui imannya sebagai iman yang takut akan Allah. Dia ada iman yang besar, dia ada ketaatan yang besar, dia ada sukacita yang besar. Yang kedua, dia menerima berkat yang luar biasa di sini. Ini diekspresikan di Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini luar biasa. Berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Wow, menjadi pemenang. Bukan cuma berkat berlimpah saja, tetapi nggak ada lawan. Orang Timur bilang, saya nggak ada lawan. Gitu ya. Berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Yang ketiga, dia menjadi sumber berkat. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Keturunan di sini
Kitab Galatia pasal 3 katakan apa? Bukan kepada keturunanmu seolah-olah banyak orang, tetapi kepada satu keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Pada akhirnya semua bangsa di bumi ini, termasuk Indonesia, termasuk orang Medan, orang Batak, orang Manado, orang Papua, orang Jawa, orang Sumatera, Kalimantan, dimanapun, semua bangsa dapat berkat lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Dikatakan, oleh keterangan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berkat itu, dia menjadi sumber berkat. Lewat Abraham, datanglah Yesus Kristus, sumber berkat yang sejati. Bagaimana? Apa alasan dia menerima semua berkat ini? Karena mendengarkan firman. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini, yang rindu untuk mencari tahu akan firman Tuhan, akan kebenaran, kita pun diberkati gara-gara mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, jadi Kisah 12 ayat 2-3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan tegaskan lagi, semua kaum akan dapat berkat lewat kamu, katanya. Ya. Pada akhirnya jalan pemisahan kudus itu bagi kita hari ini, kita harus keluar dari Babel, katanya. Ya, Wahyu 18 ayat 4, hidup dikuduskan terpisah dari dunia, menjaga kekudusan, menolak ajaran liberal yang berdasarkan teori sekuler yang menyimpang dari firman. Ini semua harus kita lalui. Karena pemisahan, pengudusan, itu artinya apa? Dipisahkan, dikeluarkan yang bukan kehendak Tuhan. Yang bukan kehendak Tuhan. Ketika kita mengalami pemisahan itu, tidak terluput kita juga mengalami penderitaan. Tapi meskipun di tengah-tengah penderitaan, kita perlu ingat dan percaya bahwa apa? Allah beserta kita. Allah beserta kita. Immanuel. Hari ini kiranya kita menerima berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta Yudi. Wah, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu melihat bagaimana pengajaran sejarah penembusan yang sistematis ya. Jadi kita terperinci bagaimana pemisahan Bapak Abraham kita dari beberapa hal yang tadi telah dijabarkan. Tapi sebelum ruang tanya jawab, nanti diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada Pak narasumber kita. Saya akan meminta bantuan kepada Sis Aling untuk membacakan tentang promosi channel kami ya. Baik, sebentar ya. Oke. Kenapa sudah lompat lagi? Sebentar ya, saya. Ya, mulai dari sini Sis. Ya, baik Bu Heni, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat akan ada ibadah online di Sema Adonai dengan Pendeta Daniel sebagai narasumbernya dengan judulnya adalah Iman yang Besar di Mata Tuhan. Selanjutnya, pada hari Selasa 25 Juli 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, Sema Adonai akan mengadakan kelas pengajaran Freedom in God dengan tema materi musafir yang dibawakan oleh narasumbernya yaitu Pendeta Dr. Jos Sudarman dengan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Sema Adonai juga akan mengadakan kelas yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Thomas Gunawan dengan judul materi Man of God. Dan yang menjadi hostnya adalah
Bro Codex FH. Selanjutnya adalah acara yang direlay ke channel-channel YouTube berikut ini, yaitu channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Epaphroditus Bakti Satoto, channel Abi Ismail, channel Ferdinand Wardana, channel Batu Karang, channel Kodek FH, channel Nebu Ali, channel Antara, channel Ganet Sidan, dan channel King Alexanders. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, harap mensubscribe channel-channel kami, like dan men-share-nya agar pelayanan kami semakin lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Ya, terima kasih Sis Aling. Saya stop dulu ini. Ya, baik, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Saya percaya Bapak Ibu mempelajari hal-hal yang mungkin Bapak Ibu baru pertama sekali mendengarkannya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya akan menyampaikan pertanyaan ini kepada Pak Yudi. Ini mewakili beberapa orang ya. Pak Pendeta Yudi, tadi Bapak Pendeta Yudi menampilkan bahwa istri Abraham itu ada dua. Nah, bagaimana yang kebenarannya? Sebab ada juga pendapat dari beberapa orang ya mengatakan bahwa si Hagar itu adalah si Keturah yang telah digantikan namanya. Jadi istrinya Abraham itu adalah dua. Nah, menurut Pak Pendeta Yudi, minta penjelasannya mengenai tampilan tadi layar itu, biar supaya mereka bisa mengetahuinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi kita melihat itu hanya berdasarkan Galatia pasal 4. Tadi saya sampaikan ya, Galatia pasal 4. Untuk sebagai penjelasan bahwa Ismail itu menunjukkan, pemisahan dari Ismail menunjukkan atau memiliki makna. Dilihat dari sudut pandang sejarah penulisan, makna pemisahan itu adalah memisahkan dari pikiran daging, pikiran manusiawi, manusia sendiri, gitu ya. Kita sementara bahas topik itu, sehingga kitab Galatia hanya membandingkan Sarah dan Hagar, ya, Sarah dan Hagar. Rasul Paulus menyebutkan dua, ya, ada dua, katanya ya, ada dua. Sebenarnya nggak secara langsung bilangnya istri gitu ya, mungkin yang saya sampaikan itu sedikit membingungkan, maaf ya. Kalau kita lihat di Galatia pasalnya yang keempat, jadi ekspresinya dikatakan Abraham ada dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hamba, yang seorang lagi dari perempuan yang merdeka, gitu ya. Jadi bicara tentang dua perempuan ini, mereka adalah istrinya Abraham. Ya, menurut apa? Saya share dulu ya ayat-ayatnya supaya kita bisa lihat bersama-sama. Silakan. Baik. Oke. Jadi Galatia 4 ayatnya yang ke-22 dikatakan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 16 ayatnya yang pertama dikatakan, adapun Sarai istri Abraham itu. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi mau sebutan itu gundik kah, selir, istri, tetap memiliki, saya nggak bilang makna yang sama, tetapi tujuan adalah untuk mendapatkan keturunan, gitu. Mendapatkan keturunan. Setelah ini, kalau kita lihat Hagar sudah
udah dipisahkan juga kan, udah dipisahkan, so tidak bersama-sama. Kemudian Sarah juga mati. Setelah itu, setelah Ishak, ya, kalau kita lihat Ishak juga dia menikah. Ada catatan dalam Alkitab bahwa Abraham menikah lagi, gitu ya. Kalau kita lihat di Kejadian 26, Kejadian 25 dikatakan Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Gitu. Jadi dia ada 3. Berdasarkan apa yang kita baca, ada 3 istri. Jadi bukannya ganti nama, gitu ya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tetap ya di dalam kitab Kejadian itu sudah sangat jelas ya, itu Bapak Pendeta ya, bahwa Abraham itu punya istri 3 ya. Dari Sarah punya anak 1, dari Hagar punya anak 1, dan dari Keturah punya anak 6. Ya. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan ya Bapak Ibu untuk bertanya-tanya apa yang Anda ingin tanyakan. Nah, ada lagi pertanyaan yang pernah terbesit ini Pak Pendeta mengenai Abraham. Menurut saya tidak ada yang mengetahui umur berapa exactly umur Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, ya. Dan kemudian dia pergi ke Haran. Nah, di Haran dia tinggal beberapa saat di sana. Nah, ini saya juga lupa ini ada berapa tahun apa enggak, tapi umurnya sudah jelas 75 tahun ya dia keluar ya. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia sudah kaya raya katanya gitu. Nah, bagaimana menurut dari sudut pandang sejarah penebusan Pak Pendeta Yudi? Ya, kalau kita lihat Alkitab, tidak disebutkan bahwa Abraham itu seperti yang Ibu katakan, dia keluar dari tanah Ur Kasdim itu umur berapa, tidak dituliskan. Tetapi kita tahu itu adalah sebelum umur 75 tahun. Gitu ya. Kenapa? Karena pas umur 75 tahun dia dari Haran ke Kanaan. Sesuai dengan ayat yang tadi, Kejadian 12 ayatnya yang keempat. Dan ayat yang kelima kalau kita lihat, ayat yang kelima, kita tampilkan saja ayatnya ya. Kejadian 12, mungkin lebih ya. Ya. Ayat yang kelima dikatakan begini. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi ada catatan ini ya. Kita garis bawah dulu di sini bahwa Alkitab mencatat bahwa dia memperoleh harta benda dan orang-orang, ya, pekerja-pekerja, hamba, itu di Haran. Kemudian, kalau kita baca di ayatnya yang ke-16, ayat yang ke-16, dikatakan Firaun menyambut, jadi ketika ke Mesir, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu Sarah gitu ya. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Jadi mendapatkan banyak hal, gitu ya. Ayat 20 dikatakan, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dan istrinya dan segala kepunyaannya. Segala kepunyaannya. Jadi kita bisa lihat dan membandingkan di Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-31, ayat 31 dikatakan apa? Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim
untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Hmm. Lewat 3 ayat ini kita bisa membandingkan. Allah menekankan bahwa ketika panggilan pertama itu diberikan, tidak ada catatan dia memiliki apa saja, gitu ya. Tetapi mungkin dia sudah ada memiliki sesuatu hal, kita tidak tahu. Alkitab tidak catat. Akan tetapi Alkitab mencatat setelah dia dipanggil dari Haran, Allah tekankan bahwa apa? Aku akan memberkati engkau, katanya. Memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Dan aku akan memberkati engkau. Setelah itu, di Haran dia jadi kaya. Kemudian apa? Setelah Mesir, dia pun jadi banyak kepemilikan. Ekspresi di Kejadian, bukan maksud saya, setelah Tuhan berfirman baru dia dapat segala sesuatunya, bukan. Tetapi di Haran, dia mendapatkan banyak harta itu. Tetapi Allah akan lebih lagi memberkati dia. Meskipun segala hal yang dia miliki di Haran. Di Kejadian pasal 13, ekspresinya, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Nah, seperti ini. Sesuai dengan apa yang tercatat dalam Alkitab. Ya. Baik. Jadi udah jelas ya teman-teman ya, ternyata waktu dia keluar dari Ur Kasdim itu tidak ada pernyataan, tetapi setelah dia pergi ke Haran ya, Pak Pendeta ya, dia jadi banyak ternaknya, banyak hartanya. Waktu dia keluar meninggalkan Haran, di situ udah ketahuan bahwa dia banyak memiliki harta, dan dia juga menjadi orang sukses ya Bapak Pendeta, karena dia banyak hamba-hamba yang ikut dia ya, banyak pengikutnya ya. Ya. Baik. Bapak Pendeta, di dalam teks di sini ada pertanyaan dari Ibu Eri yang bertanya begini. Pak, saya mau bertanya, ketika Abraham berada di tanah Kanaan dan saat itu terjadi bencana kelaparan yang hebat, kemudian mereka pergi ke Mesir. Apakah tindakan pergi ke Mesir ini di ataskan kehendak Abraham atau kehendak petunjuk Tuhan? Nah, katanya. Dan ketika di Mesir ada sesuatu tindakan Abraham yang bertentangan dengan imannya, berdusta pada Raja Mesir. Ketika itu tentang status istrinya. Minta penjelasannya, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Jadi, kalau kita lihat, Abraham pergi ke Mesir, dia tidak tanya Tuhan. Imannya itu dia tidak tampak. Tidak tampak. Kita bisa tahu ini dari mana? Sebenarnya di dalam buku yang ke-10, buku seri Sejarah Perebusan, maaf ya baru dalam bahasa Korea gitu ya, itu dijelaskan dengan detail. Di setiap tempat Abraham pergi itu pergi kemana saja, apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di setiap tempat-tempat tersebut. Nah, Abraham ketika dia tiba di tanah Kanaan di Sikem, dia mendirikan mezbah, artinya dia menyembah Allah. Dia pergi sampai ke suatu wilayah antara Betel dan Ai. Dia mendirikan mezbah di sana. Kemudian dia pergi ke Mesir, tidak ditulis dia mendirikan mezbah di sana. Setelah dia kembali dari Mesir, pergi ke Betel dan Ai, antara Betel dan Ai, dia pergi mendirikan mezbah dia yang dulu. Ketika dia pindah ke Hebron, dia mendirikan mezbah. Setiap kali perjalanan dia pindah-pindah tempat, dia selalu mendirikan mezbah, kecuali di Mesir. Jadi kita bisa tahu, kalau misalnya biasa beribadah, tiba-tiba nggak beribadah, ada sesuatu yang terjadi, terefek gitu ya. Lebih lagi, perbuatan Abraham, Tuhan tidak tutup-tutup
Tuhan tetapkan bahwa itu adalah suatu kesalahan. Dia berdusta. Dia tidak mengandalkan Allah. Dia lakukan ini sekali lagi di Kejadian pasal 18. Jadi di Kejadian 12 dia lakukan, di Kejadian 18 dia lakukan juga terhadap Raja Abimelek. Nah, maka kita bisa lihat karena kesalahan Abraham tersebut, karena turunnya iman dia, karena dia itu akhirnya karena turun imannya, dia takut, ya kan? Dia takut mati katanya. Dia takut mati. Terus apa? Dia berdusta. Akhirnya keadaan dia tidak menjadi lebih baik. Abraham membahayakan istrinya. Tetapi bukan cuma membahayakan istrinya saja. Abraham membuat jalur kedatangan Mesias itu ada di situasi kritis. Kenapa? Bayangkan kalau Tuhan tidak intervensi. Jika Tuhan tidak intervensi, Sarah pada akhirnya tidak suci lagi, betul ya? Tidak suci lagi, sudah dinodai oleh orang Mesir. Bagaimana Tuhan bisa bekerja sesuai dengan apa yang dia janjikan? Abraham, Allah nyatakan dia salah. Dia salah. Ya, tidak ditulis di situ gitu ya. Tetapi krisis itu merupakan hukuman bagi dia. Wah, hal ini ditekankan lagi. Di mana? Allah tekankan lagi kepada Ishak. Kepada Ishak. Kejadian, tadi kan di Kejadian 12 ya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 26, ayat yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ada keterangan, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Dikatakan apa? Bukan kelaparan yang dulu, bukan. Ini beda lagi. Tapi sangat dahsyat. Gitu ya. Waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan bilang apa? Jangan pergi ke Mesir. Tegas kan? Jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri akan kukatakan kepada. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kalau kita baca selanjutnya, ini merupakan isi perjanjian suluh yang diulang, penegasan. Maka kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa Mesir itu bukan kehendak Tuhan. Bukan. Ya, di zamannya Abraham, zamannya Ishak, Mesir itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi di zamannya Yusuf, Mesir itu adalah kehendak Tuhan. Yakub pun masih ragu kalau kita lihat di kemudian hari. Nah, itu nanti kita lihat ceritanya nanti gitu ya. Tetapi Allah ya, dia tidak tutup-tutup. Dia nyatakan apa yang salah. Makanya mungkin saya membayangkan di peristiwanya posisi Ishak, di posisi Ishak, mungkin dia pernah tanya, Mami dulu sama Papi ketemunya gimana? Gitu ya. Oh, terus gimana? Wah, mungkin salah satu ceritanya apa? Papi kamu gila itu dulu. Dibawa ke Mesir. Waduh. Wah, Mami hampir direbut orang. Oh ya? Waduh seru nih. Kayak apa? Korean drama gitu ya. Jadi Ishak pun tahu bahwa apa? Bahwa harus ikut Tuhan. Ada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di zaman papanya dia. Abraham, dia melihat Ishak dan dia apa? Diceritakan apa yang terjadi. Seperti apa kehendak Tuhan. Kita sebagai orang tua pun melakukan hal yang sama. Jika ada kesalahan, pernah melakukan kesalahan, kita akan kasih tahu anak kita supaya apa? Jangan lakukan kesalahan itu. Tuhan intervensi dan apa? Bilang lagi, tegaskan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Jika Tuhan tidak intervensi kepada Abraham,
di waktu dia di Mesir, waduh, kacau balau dunia ini. Betul ya? Abraham, wah gimana? Semua dipertanyakan. Gitu ya, dipertanyakan. Akan tetapi Allah dia meskipun Abraham yang hendak dilatih menjadi alat pekerjaan penebusan, menjalankan pekerjaan keselamatan yang baru, melakukan kesalahan, Allah tidak meninggalkan dia. Gitu ya. Bukan untuk membenarkan, bukan, tetapi untuk menyadarkan dia, keluarkan dia supaya dia belajar dari kesalahannya. Ya, sama kita juga hari ini. Gitu Ibu. Ya, katanya Ibu Eri, katanya terima kasih, pertanyaannya ya, sangat jelas jawabannya katanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dikirim ke saya mengenai imannya Abraham. Berarti waktu dia masih di Ur Kasdim, dia bukan orang yang beriman ya, katanya gitu. Ya, mungkin Pak Budi bisa menjawabnya. Jadi kalau kita lihat, Abraham itu tinggal di dalam keluarga yang Kasdim. menyembah berhala. Iya. Di Ur Kasdim. Yosua 23 menyatakan hal itu, ayat yang kedua, 3, kemudian yang ke-15 atau 14. Di situ dikatakan bahwa keluarga Abraham itu menyembah berhala. Akan tetapi bisa diduga bahwa di dalam Abraham itu ada suatu penolakan terhadap kondisi di waktu itu. Ya, kondisi di waktu itu. Kenapa? Kok bisa gitu? Betul ya? Karena begini. Tuhan bekerja melalui bapak-bapak leluhur iman itu. Bukannya bapak-bapak leluhur iman ini nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Ini, bukannya mereka nggak tahu apa-apa tentang Tuhan, bukan. Mereka masih tahu. Meskipun jaraknya jauh, itu masih berkabar. Apakah ada bukti dalam Alkitab? Ini, ya. Jadi meskipun Abraham itu tinggalnya di Ur Kasdim, Nuh, Sem, Arpakshad, Sela bertinggalnya itu di daerah Haran, apakah masih berkabar? Bayangkan dari semua tempat, kenapa mesti berhenti di Haran? Betul ya? Emang dia tahu ada siapa di sana? Dia tahu. Apakah ada petunjuk di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa masih saling berkabar meskipun jaraknya jauh? Ada. Gitu ya? Ada. Kita lihat Kejadian. Saya share screen dulu. Kejadian. Kita mundur. Ya. Kalau kita lihat Kejadian 22. Ya, Kejadian 22. Ini kan peristiwa Kejadian pasal 22 itu adalah peristiwa Ishak dipersembahkan sebenarnya, gitu ya. Iman Abraham itu diuji. Tetapi pasal 22 ini tidak ditutup dengan cerita itu saja, dengan kisah itu saja. Ya. Ayat 20 dikatakan apa? Sesudah itu Abraham mendapat kabar. Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Kemudian apa lagi beritanya? Hus anak sulung, Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Kezet, Hazob, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga yang Teba, Gaham, Tahas, dan Maakah. Bisa lihat di sini tentang Ribka ini sudah diketahui gara-gara apa? Abraham dapat WhatsApp zaman dulu. Kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi
Abraham mendapatkan kabar. Padahal mereka itu hidupnya di tempat yang berbeda. Jaraknya sangat jauh antara Haran dan Kanaan. Tetapi masih ada kabar. Seperti itu juga kalau kita lihat bahwa peluluhur iman itu masih ada komunikasi, kabar. Setidaknya apa? Oh, itu sudah punya anak siapa? Oh, terus gimana kabarnya? Oh, ya begini-begini. Ya kita juga zaman sekarang kan terima-terima kabar. Orang-orang pada ketemuan pas kapan sih? Ada yang menikah, ada yang meninggal, terus apa? Cerita lagi keadaan keluarganya seperti apa, atau dapat kabar ada yang datang, meskipun bukan orang itu yang datang, bukan keluarga kita yang datang, tetapi ada tetangganya mungkin datang, gimana kabar mereka? Diceritain semuanya. Hal tersebut, Alkitab memberikan kita petunjuk bahwa komunikasi itu terjadi. Ya, seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa itu jawaban yang tepat sekali ya. Memang melalui pengajaran sejarah penebusan ini kita tahu secara detail ya Bapak Ibu ya dari sejarahnya. Bahkan bagaimana perjalanan Abraham itu keluar. Cuman saya lupa nih Bapak Pendeta mengenai perjalanannya Abraham itu yang dari Ur Kasdim dia keluar ke Haran, dari Haran dia ke Sikem dia ke Betel dan Ai, dari Betel dan Ai dia pergi ke Mesir, dari Mesir dia pergi ke Betel dan Ai. Nah dari Betel dan Ai kan dia udah sampai ke Hebron. Nah udah sampai ke Hebron saya nggak ngerti, saya lupa itu kenapa dia balik ke Geral. Nah dari Geral dia ke Betsheba, dari Betsheba dia baru masuk lagi ke Hebron. Jadi dia ke Hebron itu 2 kali ya. Nah disitulah dia baru masuk ke Kanaan. Nah kalau kita lihat dari pemetaan itu Hebron itu kan udah di Kanaan ya, Pak Bapak Pendeta ya. Di mute itu Pak. Oh iya, dia di Kanaan. Ya, di Kanaan ya. Ya, ini Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Kalau ada yang ingin bertanya jangan malu-malu. Karena pengajaran sejarah penebusan ini sangat sistematis, jadi Anda bisa tahu apa yang Anda ingin tahu dari Bapak Abraham, apa yang ingin Anda pertanyakan mengenai dia, ya. Karena dari pengajaran Bapak Abraham ini kita sangat jelas sekali dari pengajaran sejarah penebusan. Nah, Bapak Ibu izinkan saya sebentar untuk menampilkan ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kami memiliki gereja di Jakarta, namanya GPBSI Jakarta. Banyak sekali pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang disampaikan melalui YouTube channel dari GPBSI Jakarta. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya, karena ini pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Saat ini kami sedang ada sekolah minggu, yaitu pengajaran setelah ibadah, itu ada mengenai Tuhan Yesus lahir pada tanggal berapa. Itu ada pengajaran yang sangat sistematis sekali, dan Bapak Ibu buku itu belum dikeluarkan, bahkan di Korea juga belum diterbitkan. Itu adalah buku dari tulisan dari Bapak senior pendeta kami, Pendeta Abraham Pak ya. Dan kemudian ada channel dari Sejarah Penebusan. Inilah pengajaran kami Sejarah Penebusan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ada webinar-webinar di channel ini yang diadakan tahun 2021 yang lalu. Bapak Ibu akan sangat diberkati karena dari ke-11 buku ada ringkasannya. Jadi buku sekarang yang ada di Indonesia sudah ada 7 buku sampai buku yang ke-7 yang fisiknya. Buku ke-8 sudah ada tetapi masih elektronik. Nah ini dalam proses pencetakan, mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan buku seri 8 bisa diterbitkan. Nah ini YouTube channel Sejarah Penebusan. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah channel GPBSI Bandung. Nah ini
Pendeta Allen memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan secara video ya. Kalau Bapak Ibu ingin sekali mengikuti pelajaran-pelajaran tersebut, Bapak Ibu bisa menghubungi saya secara pribadi. Dan di channel-channel ini banyak sekali pengajaran-pengajaran firman Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan minta ke Pak Pendeta Yudi untuk, oh ada, baik silakan Sister Aling, silakan. Baik, selamat malam Bu Heni, selamat malam Pak Ya. Yudi. Yang saya mau tanyakan Pak, umat Tuhan di zaman perjanjian lama, seperti Abraham kan dikatakan bahwa mempunyai istri 3 ya Pak, sampai 3 gitu. Dan di zaman perjanjian baru, kan Tuhan tidak mengizinkan bahwa umatnya ini menganut paham poligami. Nah ini bagaimana penjelasannya Pak Yudi mengenai masalah ini? Karena saya pernah dengar ada pendeta yang karena dia melihat dari perjanjian lama, dia jadi memakai paham orang-orang perjanjian lama yang boleh mempunyai istri lebih dari 1 ini Pak. Terima kasih Pak Yudi. Ya, jadi ya bapak-bapak 1 aja lah istri ya. 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Dalam perjanjian lama memang ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan kenapa memiliki istri lebih dari 1, gitu ya. Dan alasan yang paling utama itu adalah untuk memperoleh keturunan, gitu ya. Dalam hal ini kalau kita lihat Abraham mengambil istri itu karena statusnya Sarah itu tidak bisa memiliki anak, tidak bisa memiliki keturunan. Jadi boleh memiliki istri baru untuk melanjutkan keturunan, gitu ya, melanjutkan keturunan. Akan tetapi kalau kita lihat itu hanya konsep zaman dulu gitu ya, konsep zaman dulu itu alasannya seperti itu. Ada juga memang hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Seperti ini halnya Esau, dia merit sekaligus 2, gitu, sekaligus 2. Nah, terus Yakub gimana? Yakub ya sebenarnya by accident, by accident. Dia cuma suka Rahel, tetapi malam pertama terlalu gelap di zaman itu nggak ada lampu gitu ya. Dia baru kaget di esok harinya ternyata bukan yang dia sayang gitu ya. Nah, by accident seperti itu. Kemudian juga gara-gara persaingan dari Rahel dan Lea sampai-sampai Bilha dan Zilpa itu pun diberikan sebagai istri gitu. Akan tetapi semuanya terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Maksudnya pemeliharaan Tuhan bukannya Tuhan menyetujui atau menetapkan boleh tidaknya, bukan. Tetapi Tuhan semua peristiwa yang terjadi itu dia jaga supaya pada akhirnya nantinya gitu ya, nantinya kehendak Tuhan itu bisa terwujud. Mungkin kita bisa katakan itu sebagai izin dari Tuhan, gitu ya. Tetapi itu dengan tujuan, bukan dengan pengen memuaskan hawa nafsu, gitu. Enggak seperti itu. Tetapi ingat, ada tujuan di saat itu. Bukan apa? Bukan diterapkan, oh berarti kalau dulu boleh, sekarang boleh. Salomo aja istrinya hampir, itu istrinya ya 1000, berarti boleh dong, ya kan? Makanya Rasul Paulus untuk umat Tuhan itu jadi teratur, supaya jemaat teratur, dia menerapkan dari pemimpin. Jika seorang menjadi penatua, menjadi pelayan Tuhan, hendaklah 1 istri. Jangan istri banyak katanya, 1 aja. Nah, itu pun disebutkan. Jadi
alasan-alasannya itu berdasarkan konteks pada waktu itu di zaman itu, gitu ya. Tuhan seolah-olah apa mengizinkan hal itu terjadi, ya, mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi sebenarnya pada dasarnya Tuhan inginkan keteraturannya itu adalah ini satu aja, gitu ya, satu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk keterangannya. Tuhan berkati. Iya, Sis Aling. Berarti si Abraham itu kan menidurin si Hagar kan itu memang perintahnya si Sarai itu. Jadi bukan kehendak Allah ya. Ini ya Sis Aling ya. Satu aja bilangin ke orang-orang ya. Untuk punya istri satu cukup. Iya, Satu Bu. aja susah loh Sis Aling kata orang. Iya, nggak habis-habis. Makanya. Iya, terima Iya, kasih. benar. Ya baik, saya akan buka mute kepada si Ibu Teresia. Iya silakan Ibu Teresia untuk bertanya. Ibu di unmute Bu, diklik ya. Silakan Bu. Malam Pak, Bu Heni. Iya Saya mau selamat tanya malam. tentang istri Esau itu kan ditulis cuma 3, tapi kok 6 ini ya? Namanya kok lain-lain. Ada yang Basmat sama, tapi kok Pak Yudi anak masih di mute Pak. Iya, silakan Bu. ya. Ya, Ibu, itu seharusnya 3, ya 3. Terus ada satu yang namanya beda. Ya, ada satu yang namanya beda. Itu ada 2 tempat pencatatan, ya 2 tempat pencatatan. Ini ada satu orang yang namanya berbeda. Tuh, jadi ada 3 istrinya. Yang Ya, yang benar yang mana Pak? ya benar semuanya. Itu semua ada di dalam Alkitab. Jadi benar semuanya, Ibu. Kan Yudit anak dari orang Het. Ya. Terus Basmat anak Elon orang Het, tapi Basmat satunya anak Ismail. Ya, itu sebenarnya menunjuk kepada itu orang yang sama tapi namanya beda, gitu ya. Orang yang sama tapi namanya beda. Nah, kalau dihitung semuanya itu jadi beda-beda semua, jadi 6. Iya. Sebenarnya tidak demikian. Kalau kita baca berdasarkan di Kejadian pasal 26, ya, Kejadian 26 ya. Iya, Kejadian 26. Kejadian 26 itu Ayat 34. Di Kejadian pasal 26 itu sebenarnya disebutkan siapa gitu awalnya gitu ya. Kejadian pasal 26. Ya, ini. Ayat 34 dikatakan dia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kalau lihat di Kejadian 36 ya atau 28 ayat 9 itu ada Mahalat anak Ismail. Ya. Nih ada Mahalat anak Ismail gitu ya. Kemudian kalau lihat di 36 ayat 2 sampai 3. Ya, ini ada anak Elon orang Het, Oholibama anak-anak Basmat anak Ismail. Ini. Apa Basmat sama Mahalat ini sama? Jadi ini anaknya Ismail ini tetap sama. Gitu ya. Jadi kita di sini menunjuk kepada ini anak dari siapa gitu. Gitu ya. Anak dari siapa? Oh, itu anak Ismail. Jadi meskipun tadi dikatakan Mahalat, tapi anak Ismail kan? Iya. Nah, ini anaknya Ismail gitu. Menunjuk kepada orang yang sama, tetapi namanya berbeda. Ya, namanya berbeda. Berarti seperti ada tertukar gitu catatan, tetapi ini bicara mengenai orang yang sama. 3 istrinya. Berarti Basmat, Mahalat, Basmat lagi itu tetap Basmat ya, Pak?
Jadi Basmat anak Ismail, Mahalat anak Ismail kan? Iya. Ya, itu orang yang sama. Terus Basmat satunya anak Elon itu. Anak Elon. Nah, Hmm. itu namanya yang ini nih. Ini. Ada. Ada anak Elon kan di sini kan? Ada anak Elon. Ini anak Elon. Iya. Orang Het gitu ya. Kemudian satu lagi itu hanya disebutkan siapa tadi? Satunya lagi. Yudit sama Oholibama. 6. Itu kan? Yudit sama Oholibama ini. Ya, sini kan? Ini. Yudit ini, Yudit. Iya. Kalau lihat ya, Yudit ini si siapa tuh nama itu? Anak Berry orang Het. Ya, itu yang Oholibama gitu. Oh. Padahal kan orang Hewi ya Pak ya. Orang sama Hewi, orang Het, kalau lihat gitu ya, kalau lihat suku-suku Kanaan sendiri. itu di Kanaan itu ada suku yang disebutkan menjadi satu, ada juga dipisah-pisah. Case yang seperti itu ada. Gitu. Makanya tanah Kanaan itu dikatakan ada 7 bangsa di sana. Ya, tapi di satu sisi ada 7 bangsa, di ayat yang lain ada 8, di ayat yang lain juga ada 10. Seperti ini Alkitab mencatat. Jadi ada wilayahnya yang menjadi satu, ada wilayah yang sendiri-sendiri dipisahkan menjadi daerah yang kecil. Hal seperti ini dicatat dalam Alkitab. Jadi Alkitab, kita kembali lagi gitu ya, karena saya nggak mau keluar dari apa yang tidak ada di dalam Alkitab. Apa yang ada dalam Alkitab, di situ dicatat apa adanya, bahwa istri dari Esau itu ada 3, maka kita terima 3. Petunjuk-petunjuk yang diberikan itu ada anak Elon, kemudian ada anak Ismail. Ini yang sama kan? Iya. Benar ya? Berdasarkan hal itu. Berarti yang satunya lagi bicara tentang orang yang sama. Gitu. Ya Ibu ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Wow. Ya. Ini Ibu Teresa belajarnya udah detail banget ya. Itu luar biasa ya. Bapak Ibu masih adakah lagi? Kelihatannya udah malam ya. Dan Bapak Pendeta Yudi juga harus istirahat karena seharian beraktivitas. Dia habis ngajar juga di tempat lain. Mungkin Bapak Pendeta bisa tutup closing, kesimpulan, dan kemudian doa berkat buat kita semuanya. Silakan Pak. Baik, inti dari pelajaran pemisahan Abraham dan pemanggilan Abraham ini untuk menggambarkan bagaimana orang-orang kudus di hari akhir akan menjalankan perjalanan yang sama, proses yang sama. Dan kita percaya bahwa banyak di antara kita yang sudah mengalaminya, atau ada yang sedang mengalaminya, atau mungkin belum mengalaminya. Tetapi semua merupakan bagian dari proses iman kita sementara diakui sebagai iman yang takut akan Allah. Kita adalah anak-anak Abraham. Menurut Galatia 4 ayat yang ke-29, kita menjadi milik Kristus. Ketika kita menjadi milik Kristus, Galatia 3 ayat 29 katakan, kita pun adalah anak-anak Abraham, kita berhak menerima janji yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Akan tetapi, kita bukan hanya akan menerima berkat yang dijanjikan, bukan hanya menerima statusnya saja, tetapi untuk menerima hal tersebut ada proses yang kita perlu lewati. Jadi mari kita tetap memegang teguh iman kita sampai akhir, tidak tergoyahkan. Mari kita tidak dikacau balaukan pemikiran kita dengan pandangan-pandangan yang tidak alkitabiah, yang liberal, yang fokus hanya kepada sekuler saja, gitu ya. Tetapi mari kita percaya bahwa Alkitab merupakan sumber firman bagi kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau telah memberkati kami semua dengan firman-Mu ya Bapa. Lewat buku seri sejarah penebusan, Engkau membantu kami untuk memahami Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Hal-hal yang telah disingkapkan bagi kami, biarlah itu menjadi milik kami. Bahkan ya Bapa, membangun, meneguhkan iman kami, senantiasa bertumbuh di hadapan Tuhan. Pada akhirnya ya Bapa, kami pun bisa dipakai menjadi alat-alat-Mu di dalam menjalankan pekerjaan, penyelesaian, pekerjaan penebusan di bumi ini. Bapa, kami ingin supaya lewat kami, Engkau pakai supaya kami bisa menjangkau lebih banyak orang, supaya kasih Yesus bagi mereka pun bisa mereka rasakan, mereka menerima berkat keselamatan, berkat terbesar, dan kami bisa memperoleh janji Tuhan yang telah dijanjikan sejak permulaan zaman, yaitu hidup yang kekal. Bapak, terima kasih. Sampai kami bertemu kembali, kiranya Engkau yang akan memberkati kami, mengiringi langkah kaki kami, dan bagi kami yang akan beristirahat, biarlah Engkau yang akan menjaga kami ya Bapa, dan pada akhirnya segala hal yang kami lakukan biarlah semuanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk channel Sema Adonai, setiap orang-orang yang melayani, biarlah Engkau yang mencurahkan berkat atas mereka, kegiatan mereka setiap harinya, bahkan setiap anggota keluarga dan masa depan mereka. Terpujilah nama Tuhan bagi kami semua, biarlah Engkau yang terus beserta sampai akhir, dan biarlah Bapak Engkau yang membangun di dalam kami kasih Allah yang tidak berkesudahan itu pun kami bisa memilikinya, kami bisa mengasihi sampai akhir, terus mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan, dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yudi. Bapak Ibu, kami akan mundur dari streaming ya, dan nanti operator kami akan membantu untuk men-endkan acara ini. Tapi sebelumnya saya mau memberitahukan untuk minggu depan kita akan masuk di dalam pelajaran baru yang masuk dalam buku yang kedua ya. Ini karena pelajaran buku pertama kita sudah selesaikan dengan 6 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh Pendeta Yudi ini sebenarnya hanya sedikit ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengetahui isinya lebih luas, lebih dalam, lebih detail, Bapak Ibu dianjurkan untuk membeli buku Sejarah Penebusan, buku yang ke-1 yang telah kita pelajari. Karena di sana ada diagramnya, ada tanggal-tanggalnya, ada tahun-tahunnya secara detail, dan Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lagi. Ya, baik Bapak Ibu, dari kami saat ini ingin pamit diri dulu, dan untuk teman-teman yang ada di Zoom mohon sabar sebentar untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Pendeta Yudi untuk mau mengucapkan terima kasih, tapi izinkan dari operator kami untuk meng-endkan live ini sebentar.